Ngobrolnya seru, tapi pasti dapat ilmu. Selamat datang di Professor Talk Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Ikonesia, bersama saya Arsila Hairunisa akan mengajak kamu untuk membahas suatu bidang tertentu langsung dengan pakarnya. Tentu hari ini saya sangat senang karena kita telah dibersamai oleh Profesor Suparwoko, Profesor Bidang Ilmu Pengantar Rancang Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Halo Profesor, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Prof telah meluangkan waktunya dan membersamai Ikonesia TV. Siap. Baik, Profesor, mungkin pepatah yang paling mainstream ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dulu dong dengan Sobat Ikonesia. Saya Suparwoko, lahir di Purworejo, kira-kira tahun 1960. Wah, saya masih di Belum Lauhul lahir, Mahfuz kayaknya. Ya. Tapi sudah ditakdirkan kan. Ya, jadi saya sekolah di SMA 1 Purworejo, lalu dapat kesempatan ke UGM Arsitektur, lalu kita lulus ke Jakarta saya ya. Lalu kok nggak cocok gitu, tahun 80-an lah gitu, 86 ya, nggak cocok, lalu balik ke Jogja, dikasih tahu ada lowongan dosen di UI, lalu saya daftar, kira-kira gitu. Baru setelah itu melanjutkan studinya ya Prof ya? Ya, saya masuk UI dan beruntung saya, UI itu memberikan beasiswa, beda dengan sekarang ini. Sekarang ini kan harus cari sendiri. Waktu itu saya dapat kesempatan, lalu didorong bahasa Inggrisnya, lalu bisa ke Kanada. Itu tahun 1992, lulus 94. Ya. Itu untuk S2-nya? S2-nya itu, lalu balik lagi ke UI, lalu saya dapat kesempatan lagi tahun 2000. Itu kuliah di Melbourne Uni, juga beasiswa dari UI. Wow. Selesai 2025. Itu pengalaman sekolah saya. Oke, keren banget sih Prof. Udah sampai S3 dan dua-duanya S2, S3 di luar negeri. Keren sekali. Ya, S1-nya di UGM. Oke. Apalagi nih Prof yang pengen dikenalin? Oke, jadi saya pertama kali waktu mendapatkan cukup power gitu waktu sekolah itu di SMA sebenarnya. Saya nggak pintar tuh, enggak lah. Lulus saya dengan angka kurang dari 7 rata-rata kan gitu. Tapi waktu itu saya juara renang, ya. Lalu juara lukis nasional pernah juga, lalu musik. Dan itu menjadi pertimbangan sekolah untuk diberikan beasiswa. Dan itu sangat menolong ekonomi keluarga. Karena nanti saya cerita ya. Kalau mau makan aja susah waktu itu. Hari ini makan apa gitu. Itu susah itu. Dan beasiswa itu menolong kami. Jadi sebagian uang beasiswa itu saya investkan ke ibu untuk membesarkan warungnya. Ini kira-kira keluarga saya ya. Saya yang paling depan itu kan. Yang mana tuh Prof? Ya bisa ditebak lah gitu kan. Mungkin yang paling pinggir sini ya? Iya, paling pinggir. Yang agak tengah pinggir. Iya. Ya, agak paling tinggi karena di depan kan gitu. Saya bersyukur ini diberi gambar kuno ini. Foto kuno dari kakak saya, Mas Jatmiko. Saya terima kasih dengan orang tua saya, Bapak Ibu Niti Sudarmo, yang telah susah payah membesarkan anak-anak sekolah, jual tanah untuk sekolah. Itu yang saya kagum dengan ibu saya ya waktu itu. Dan ini adalah paling belakang adalah Bapak Ibu saya, depan kakak saya, lalu depan saya dengan adik-adik saya. Kira-kira gitu. Ini yang cukup memotivasi saya untuk cukup panjang berjuang gitu ya. Lalu juga keluarga saya punya 2 anak cowok gitu, lalu sudah menantu
punya cucu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri saya dan anak-anak saya, menantu dan cucu. Itu kira-kira pengantar. Oke, luar biasa. Berarti di balik seorang Profesor Woko terdapat banyak sekali cerita perjuangan di Insya Allah. belakangnya. Tapi menarik nih karena Ya. ketika Profesor Woko cerita dulu sempat menang lomba melukis nasional. Ya, di SMA itu. Ya. Kadang orang tuh mikir kalau misalnya mau masuk jurusan arsitektur tuh harus bisa gambar. Apakah kemudian Profesor Woko itu memilih kuliah arsitektur karena memang suka gambar? Kalau teman saya begitu. Kalau saya waktu itu enggak. Kenapa tuh, Prof? Jadi saya lulus, ini ada cerita sedikit sih. Ketika saya lulus tahun 79, saya daftarnya di Teknik Sipil UII. Saya diterima di situ. Saya tidak diterima di UGM. Tahun 79. Lalu saya melihat UI mahal gitu loh. UI mahal, saya nggak kuat bayar. Apa itu? Uang Dharma. Ya, uang gedungnya Uang kalau gedung. waktu itu mungkin ya. Saya nggak sanggup. Saya tak belajar lagi saja dalam waktu hampir setahun kan. Mengulangi lagi belajar. 79 masuk ke arsitektur UGM, alhamdulillah diterima. Jadi kira-kira itu. Jadi memang sangat diperlukan kalau jawaban saya untuk menggambar itu. Tapi saat itu saya tidak, saya ke sipil waktu itu. Cuman mungkin takdir saya di sini harus mundur dan sebagainya gitu loh. Sehingga saya masuk sipil batal gitu, lalu masuk arsitektur di tahun 80. Oke, baik. Berarti bukan karena menggambarnya, tapi memang karena mungkin takdirnya memang udah ke arsitektur. Iya, mungkin begitu. Karena teman saya habis lulus itu cerita kalau dia mau masuk arsitektur, tapi dia yang gagal, yang dapat saya. Oke. Baik, Prof. Nah, mungkin sebagai orang awam itu ketika mendengar seorang akademisi telah menjabat sebagai profesor itu berarti adalah seorang akademisi yang punya sepak terjang yang luar biasa. Pasti punya berbagai kontribusi yang cemerlang lah ibaratnya gitu. Nah, kebetulan saya tadi sebelum kita mulai, saya tertarik sama yang ada dalam sini, ternyata bukan sembarang buku, ini ternyata tesis ini ya. Tesis, tesis dengan halaman sekitar 190-an yang mengisahkan tentang proyek Profesor Woko, hilirisasi desa kota ya kalau salah saya membacanya, tentang bagaimana mengolah kawasan pantai di daerah Kebumen. Nah, mungkin kiranya Profesor penasaran nih, daripada saya membaca semuanya, mending Profesor ceritakan ke saya dan Sobat Ikonisia singkatnya deh tentang program itu. Siap. Jadi saya diterima di UI kan 87. 88 kan harus ada tanggung jawab untuk bikin penelitian, karya ilmiah dan sebagainya. Itu saya lakukan. Kebetulan waktu itu saya punya teman di Purworejo yang kenal dengan kehutanan. Kehutanan Purworejo itu Kedu Selatan. Itu wilayahnya adalah di daerah Gombong Selatan, salah satunya. Sehingga saya dibawa teman ke sana. Hari ketiga, keempat saya diajak ke pantai yang katanya indah sekali gitu. Saking penasarannya saya dengan staf perhutani dan teman proyek saya, malam jam 8 itu jalan kaki dari kantornya perhutani menuju ke lokasi pantai Manganti malam hari itu. Dan ketika mau masuk pantai malam hari saya bisa merasakan luar biasa indahnya, luar biasa. Sehingga saya melaporkan juga ke Dinas Pariwisata, ngobrol sama teman dan dia juga tertarik, saya bawa ke lokasi itu. Berarti sebelum Profesor Woko, pas waktu Profesor Woko ke sana, tempat itu masih belum jadi tempat wisata? Belum, karena hanya jalan kaki saja bisa masuk ke sana. Berarti apakah di sana masih daerah pemukiman begitu, Prof? Di pinggir hutan. Ada pemukimannya sedikit ya. Tapi itu daerah pegunungan-pegunungan. Mungkin kalau bahasa sekarang itu, Prof, itu pantai hidden gem. Ya, saat itu ya luar biasa itu. Sehingga prosesnya lalu saya ketemu orang Pemda, dia membantu riset saya bikin laporan itu saya kemas, saya dapat beasiswa, saya berangkat ke Kanada
dan itu saya jadikan tesis. Jadi sangat berurutan begitu. Lalu saya pulang, saya terlibat lagi, dapat kesempatan untuk membuat master plan pariwisata seluruh Kebumen. Jadi nggak hanya cuman Tidak hanya pantai di Menganti situ tadi. saja. Iya, sehingga saya punya rekomendasi untuk Menganti saat itu. Lalu saya diberi kesempatan untuk menjelaskan ke bupati dan sebagainya. Lalu proses itu terjadi antara masukan akademis dengan praktek di lapangan dari kebijakan pemerintah. Lalu mereka membangunlah kira-kira gitu. Sehingga saya terlibat sampai tahun 2027-an lah. Dari tahun 88 ya. Lalu lama saya nggak ke sana. Oke. Baik, menarik nih Profesor. Cuman mungkin Profesor sebenarnya udah menjelaskan ya mungkin secara tidak langsung sebenarnya apa sih fungsi seorang arsitektur ngurusin pantai sih, Prof gitu? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi di judul tesis saya adalah memperbaiki infrastruktur, sarana prasarana dalam tanda petik pariwisata. Nah, saya mengusulkan, jadi di pantai itu kira-kira ini Pantai Ayah ini ya. Ya, ini Pantai Ayah, lalu ini Pantai Karangbolong, Menganti itu di sini. Oh, di tengah-tengahnya ya, Prof ya? Nah, jalan ini rusak. Ini rusak, sehingga saya mengusulkan perbaikan jalan saja. Untuk akses pariwisata. Pariwisata itu terkait dengan objek wisata, lalu makan minum, lalu atraksi itu sendiri. Sehingga saya usulkan ini perbaikan untuk jalan ini menjadi lebih baik. Dan faktanya saya kaget tahun 2001 ke sana bus bisa masuk ke sana, bayangkan. Dan saya melihat berita di situ bahwa Pantai Menganti adalah objek wisata terbesar kunjungannya ketiga di Jawa Tengah. Wow. Bayangkan dari jalan kaki masuk sampai segitunya. Berapa banyak warung, toko, makan minum yang bisa berkembang di pantai. Iya, karena ada jalan perbaikan ini. Berapa bus lewat di sana. Itu yang saya rasakan luar biasa. Wow, keren sekali, Profesor. Luar biasa itu. Berarti awal mulanya hanya inisiatif untuk membangun jalan ya, Prof ya? Jalan. Karena kata kunci adalah jalan. Jadi kalau lokasi itu strategis, itu karena jalan. Kalau nggak ada jalan, nggak strategis. Sehingga kan rekomendasinya jalan. Iya, karena nggak mungkin orang tahu, maksudnya mudah ke sana ketika tidak ada aksesnya ya, Prof ya? Betul. Oke, tadi tapi Profesor juga menyebutkan setelah itu pas ketika balik, Profesor diminta untuk membuat master plan seluruh wisata di Kebumen. Ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, Kabupaten Kebumen ya. Berarti apakah kemudian apa aja sih bentuk master plan yang Profesor Woko buat gitu? Maksudnya kayak apakah hanya jalan lagi atau ada hal-hal lainnya yang seorang arsitektur buat gitu? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau waktu itu saya mengusulkan jalan hanya bagian dari satu kebijakan pemerintah untuk mendorong pariwisata. Yang lain adalah pengembangan objek wisata itu sendiri. Wisata di sana objeknya itu kira-kira ada 8 yang saya organize begitu. Lalu rekomendasinya apa saja masing-masing objek. Karena saya survei ke seluruh kabupaten di situ. Sehingga apa yang harus diperbaiki, pertama kan jalan. Lalu objek wisata, termasuk parkirnya. Lalu hotel dan restoran. Kira-kira gitulah untuk menyeimbangkan demand and supply kan gitu. Jadi ada permintaan, ada apa ya? Permintaan, lalu ada ketersediaan supply. Penyediaan. Nah, itu harus dikembangkan di sana. Sehingga saya merekomendasi beberapa objek wisata di sana. Yang salah satunya saya fokus pada Menganti. Kira-kira gitu. Menarik tadi Profesor bilang bahwa Menganti itu dapat menjadi wisata dengan 3 terbesar ya yang dikunjungi se-Jawa Tengah. Betul. Waktu saya coba searching juga banyak sekali yang kasih semacam komentar bahwa ini Balinya Kebumen gitu, saking indahnya. Saya kira itu ya. Saya sangat menerima banget kata-kata itu.
Karena di sana itu memang pantainya selain bagus, lalu perbukitannya ya. Tata letak alamnya itu ya. Alamnya sangat bagus sekali sehingga waktu itu hampir rekomendasi saya terbangun saat ini. Selain jalan, saya fokus ke menghentikan bikin zona-zona begitu. Mana objek wisata, mana parkir, mana cottage untuk hotel dan sebagainya. Hotel yang khas satu lantai ya, jadi bukan berlantai banyak. Di sana sudah dibangun sekarang. Jadi apa yang saya sampaikan waktu itu, walaupun saya tidak begitu dekat di akhir-akhir waktu kemarin ini, tapi terjadi karena memang catatannya cukup lengkap yang saya sampaikan di sana. Berarti Biasa. kalau saya bisa simpulkan ya Verb ya, berarti tugas peran Profesor Woko dalam pengembangan kawasan wisata tersebut itu adalah penataan Tata ruang ya. tataan ruangnya ya. Tata ruangnya. Di mana parkirnya, di mana hotelnya dan lain sebagainya. Rumah makan, pengelola, nelayannya. Karena khas di sana, ada nelayannya. Wow, Mana yang harus dilindungi, harus tidak boleh banyak direkayasa. Di sana ada objek wisata namanya di Manganti ya, karang bata. Jadi karangnya itu berbentuk bata gitu. Batanya segi 6, itu luar biasa. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Verb ya, karena saya penasaran. Tapi kemudian kalau semisal suatu kawasan itu tidak ditata dengan rapi, karena kalau misalnya seorang arsitektur pasti udah punya ilmunya lah ibaratnya untuk menata yang mana bagusnya. Nah, tapi kalau semisal itu tidak dilakukan, kira-kira apa sih Verb dampaknya? Apa yang terjadi sekarang sebenarnya yang terakhir ya, saya tidak banyak terlibat. Memang kerusakan lingkungan ada. Jadi yang namanya pantai itu kan ada batas sempadan pantai. Daerah yang harus dilindungi. Dan itu relatif dalam tanda petik terlanggar. Jadi yang namanya sempadan sungai, sempadan itu jarak yang harus dilindungi dari bibir ke jarak tertentu. Di sana itu dibangun bangunan permanen. Aturannya non permanen. Dari kayu, dari bambu dan sebagainya. Yang alami lah di daerah sempadan pantai. Itu sudah terjadi. Karena yang memonitor kan mungkin tidak lengkap dan sebagainya. Ya saya memang, ya itu kalau memang saya nggak tahu proses persisnya seperti apa. Tapi itu terjadi. Sebenarnya kalau di sempadan pantai itu mestinya bangunan-bangunan non permanen. Kayu, bambu, hijau, ya sejenisnya itulah. Dan di sana kan banyak kayu jati karena di sana hutan jati. Harusnya bisa dimanfaatkan begitu ya. Ini tantangan sebenarnya. Ini PR-nya ke depan lah bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Makanya menarik kalau perguruan tinggi bisa masuk dan sebagainya. Tapi komunikasi semacam ini kan tidak mudah. Ya kita usaha saja lah. Wah, luar biasa ya Profesor Woko, pembahasan kita sangat berbobot dan menarik sekali karena ternyata saya baru tahu kalau arsitektur juga membahas masalah penataan tata ruang ya, khususnya di kawasan wisata gitu. Kira saya cuma tata ruang gedung doang atau rumah gitu. Ternyata tempat wisata juga jadi salah satu bidang yang ditekuni, bidang proyek dari seorang arsitektur gitu ya. Nah, Sobat Indonesia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sobat Indonesia, nyalakan notifikasi karena episode selanjutnya kita akan mengundang Profesor Woko lagi untuk membahas lebih banyak lagi program-program yang telah dihandle oleh Profesor Woko. Maka dari itu, sampai ketemu Sobat Indonesia di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.